Pertanyaan lain Pak, ada sorotan bahwa BK itu dinilai kurang transparan, artinya perjalanan pemeriksaan ini tidak kurang terbuka, itu gimana tanggapannya? Tanggapannya saya mungkin kalau teman-teman kemarin hadir waktu ada komponen dan aliansi hadir di sini termasuk para mahasiswa, saya membangun proses sidang kode etik ini dengan ajas keterbukaan. Ya, mari sama-sama ya kita melakukan transparansi. Malah saya sudah menyerahkan nomor WA saya, nomor HP saya, supaya terbuka saluran. Ya, dan saya mungkin apabila yang patut diketahui publik saya berikan, yang tidak patut ya saya tidak berikan. Berarti kan masih ada batasan-batasan ya? Masih ada batasan. Artinya kan sidang tetap dilakukan secara tertutup gitu kan? Secara tertutup gitu ya. Yang penting outputnya teman-teman kan nanti mengetahui putusannya. Iya. Gitu. Ya. Hari ini Pak, kenapa ada pengamanan segala Pak? Apakah jadwal ketua mau diperiksa, tiba-tiba ada pengamanan segala macam, gimana tuh Pak tanggapannya? Saya ketua BK dengan anggota tidak pernah mengajukan permohonan pengamanan kepada aparat. Tidak pernah, nggak ngerti lah ya. Nggak tahu ya. Ya, nggak tahu gitu. Ya, nggak tahu. Ada tudingan kerja BK diarahkan oleh pimpinan dewan. Bagaimana? Kerja BK ada tanda kutip diarahkan oleh pimpinan dewan. Oh, sama sekali tidak ada. Ya, kita independen. Ya, kita bekerja normatif. Ya, karena kita bekerja melaksanakan perintah peraturan. Atau perintah undang-undang. Isu yang terbangun di luar kan Bapak, mohon maaf meskipun Bapak di BK tapi kan secara kepartaian sama gitu loh dengan ketua DPRD. Jadi dinilainya nanti akan kurang berimbang. Itu Bapak bisa mengcounter itu enggak? Itu adalah suatu kewajaran. Ya. Mengukurnya nanti setelah selesai. Hasil ya. Ya. A priori itu kepada saya menjadi hilang kalau hasilnya sesuai dengan harapan masyarakat, ya. Dipastikan berarti hasilnya sesuai harapan masyarakat Pak nanti. Tergantung nanti pembahasan di persidangan, ya. Kemudian menganalisa bukti-bukti, ya, menganalisa bukti-bukti. Jadi bukti yang sudah terkumpul jumlahnya berapa banyak Pak saat ini Pak? Bukti yang sudah terkumpul ada 1 keterangan saksi, ya, 2 alat bukti. Alat bukti berupa flash disk yang mendownload siaran wawancara itu ya, dengan screenshot. Saksinya siapa Pak? Ya, saksinya ada berapa? 16 orang, 12 orang, ya, 12 orang. Kalau pelapor pengadu udah verifikasinya udah ada berapa Pak? Sudah semuanya. Oh, maksudnya yang 16 atau berapa Pak? Yang 14. Oh, 14. Ya. Syaralat ya. Syaralat 12. Karena tadinya 17, kan rekan-rekan 5 ya. Itu diabaikan dan gitu ya. Jadi sisa 12. LBHNU masuk tetap. Masuk. Itu sudah terverifikasi semua Pak ya? Sudah terverifikasi semua. Ya. Itu sebagai saksi Pak ya. Baik saksi. Pak, satu lagi Pak. Penegasannya saja dari BK. Nanti hasil dari proses ini poin-poinnya apa sih? Apakah bentuknya rekomendasi atau keputusan apa yang akan dikeluarkan oleh penegasan itu? Kita sebetulnya belum mendiskusikan ke arah sana ya. Cuma yang perlu saya tegaskan, keputusan BK itu adalah final. Ya, final artinya tidak minta atau tidak memberikan rekomendasi. Ya. Apa tuh Pak bentuknya? Keputusan final ya, dan mengikat. Dan harus dijalankan oleh partai yang bersangkutan ya berarti ya. Harus dijalankan. Ya, kalau maksudnya keputusan ini akan diberikan ke siapa saja ini? Kepada terduga. Keputusan BK akan dimanakan gitu. Ya, kalau keputusan BK ya artinya diumumkan oleh pimpinan, disimpan oleh BK, fraksi yang bersangkutan diberikan tembusan. Oh, berarti tanpa harus jalur partai ya Pak ya? Tidak lapor ke partai atau ke bupati? Tidak perlu. Ke bupati enggak Pak? Tidak. Oh, bupati enggak. Tadi Pak ada ketika menjelang sidang Pak ya,
alat bukti dan saksi, berarti teman-teman jurnalis ini nggak lagi dilibatkan ya? Enggak. Tidak. Tidak ya? Berarti Ya, itu tidak. berarti ya? Jadi karya jurnalistiknya berupa video Dan sudah foto. bisa dijadikan kesaksian. Oh, itu aja. Ini pendapat ahli yang Ya, ada ya. di SEMA Soalnya itu. kalau bicara saksi kan justru yang saksi itu adalah teman-teman yang kemarin dipanggil kan Pak ya Pak ya? Iya. Saksi yang benar-benar murni. Sedangkan pihak yang 12 yang dikatakan melakukan sebuah pelaporan itu kan bukan saksi Pak. Karena mereka tidak ada di lokasi kejadian. Ini secara aturan hukum Pak, barangkali bisa dijelaskan Pak. Begini ya, jadi memang di dalam hukum acara pidana umum ya yang disebut saksi yang bernilai ya saksi yang mengalami langsung, melihat langsung, mendengar langsung. Ada juga saksi petunjuk. Saksi petunjuk bisa surat, ya bisa keterangan saksi lainnya, ya. Nah itu, jadi apa namanya? Kemarin para wartawan itu ya saya apresiasi, ya sebagai warga negara. Tapi kita sama-sama kan belum baca surat edaran Mahkamah Agung. Nah ini yang disebut menjadi pengayaan pengetahuan untuk kita semua. Ya kita harus menghormati ahli, ya karena ini juga digunakan oleh Dewan Pers, ya artinya Dewan Pers juga sangat menghormati keterangan ahli itu. Itu kan sudah ada MOU ya antara Mahkamah Pak, dan hanya diperubah dengan Polri, itu kan sudah ada ya. Sudah ada. Pak, mohon maaf, kan yang kemarin waktu Bapak panggil juga yang 5 wartawan itu ya, yang waktu Bapak panggil itu kan ada yang 4 yang bersurat tuh, dan yang satu itu kan saya kan lihat sendiri karena saya juga ikut meliput di keadaan itu kan nggak ada Pak di dalam. Kenapa bisa jadi saksi? Karena waktu saat meliput yang satu orang itu tidak ada, karena saya lihat sendiri yang ada itu ada 3 orang lain yang ada di situ. Kenapa bisa masuk? Karena kan katanya sidang itu tertutup. Kenapa bisa masuk dan diperbolehkan? Yang lain pengen melihat tidak boleh gitu. Dan itu datang tidak ada surat dan bisa, dan dia juga nggak menyaksikan dari saksinya dari sebelah mana gitu. Dan yang kedua Pak, untuk produk jurnalistik yang saya tahu gitu kan ya Pak, beritanya kan Bapak kalau yang ditanyakan kan bukan sekitar berita tapi kan tentang keadaan dan situasi gitu kan Pak. Jadi begini ya, keadaan situasi itu sebagai akibat kan, ya foto-fotonya juga jadi bukti untuk kita, alat bukti, ya itu. Jadi terkait dengan yang satu itu, ya kalau Teteh kemarin meliput tentunya mendengar dong. Ini kan saksinya masih ada. Ya, maksudnya? Saya bilang tentang hak kewarganegaraan, ternyata yang bersangkutan juga terpanggil ingin menjadi saksi, ya. Nah itu. Tapi setelah saya berdiskusi, karena kalau saya melarang kan nanti tersinggung, ya. Berita acara klarifikasinya tidak ditandatangan, ya. Jadi yang bersangkutan tidak tanda tangan berita acara klarifikasi, ya. Ya kebetulan sekarang dengan adanya SEMA ini, ya udah gayung bersambut, ya gayung bersambut. Ya artinya kita harus menghormati, ya surat edaran itu, ya surat edaran itu karena sudah menurut saya itu sudah menjadi referensi, ya sebelum ada keterangan ahli yang bisa membantah keterangan ahli yang tertulis di SEMA itu, ya. Itu. Pertanyaan tambahan aja Pak dari saya dikit ya. Kira-kira bisa diprediksi berapa lama Pak proses untuk sampai pemutusan? Kalau memprediksi itu kan saya tidak mau terjebak dalam gambling ya, gitu. Tidak mau terjebak dalam gambling. Cuma artinya perlu juga saya mengungkapkan semacam integritas ya. Gitu. Penegasan akhir Pak, Ya. Bapak waktu itu sudah janji artinya mempertaruhkan jabatan Bapak dalam kasus ini. Artinya yang dimaksudkan mempertaruhkan jabatan itu apakah ketika hasilnya tidak sesuai harapan masyarakat atau seperti apa Pak? Ya kalau menurut saya kalimat yang terbaik dan etis ya di depan sesama insan ya itu semacam sumpah lah ya, itu semacam sumpah ya. Ya nyampaikanlah seperti itu ya, artinya supaya publik itu
tidak ada keraguan, ya. Tapi kalau nanti hasilnya ternyata tidak sesuai harapan, ini konsekuensi buat Bapak sendiri apa? Itu kan pertanyaan menjebak. Kita belum mendiskusikan, ya. Kita belum ke arah sana, belum mendiskusikan, ya. Pak, ada nggak aturannya keputusan BK itu ditentukan oleh voting? Misalkan BK kan 5 orang, keputusannya Tidak voting. ada, Tidak ada ya? tidak ada. Jadi berdasarkan apa, Pak? Ya, yang ada ya yang sekarang menjadi simpang siur, aturan itu memang ada, ya, di tata acara. Tapi bagi seorang anggota DPRD yang diberhentikan oleh Badan Kehormatan dari keanggotaan DPRD, artinya dipecat lah artinya, ya, itu perlu persetujuan di paripurna. Oh. Jadi sebelum keputusan itu dibuat oleh Badan Kehormatan, diparipurnakan dulu. Ya, kalau di paripurna misalkan banyak yang membela, tidak diberhentikan, ya keputusannya tidak diberhentikan. Oh, berarti Ya, itu dalam hal lain ya, dalam hal lain, bukan yang perkara sekarang. Saya tegaskan ya, jangan dari simpang siur. paripurna kan ya Pak? Ya, Nanti perkara ini hasilnya di paripurna itu saya memenuhi amanat pasal 3 huruf C di tata beracara. Ya, hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi kami harus dilaporkan di rapat paripurna. Ya, dilaporkan di rapat paripurna. Ya, Tidak ada voting dalam paripurna. tidak ada voting. Ya, Selama ini ada intervensi nggak Pak? Oh, ada intervensi. alhamdulillah tidak ada, tidak ada. Ya, Pak, hari ini jadwal pemanggilan Pak Jul, Pak, hadir lagi nggak Pak? ya, Hari ini informasinya jadwal pemanggilan Pak ya, ya, hadir lagi Pak? ya. Hadir lagi atau tidak? Ya, kita belum tahu. Oh, jadwalnya jam berapa? Sampai jam 3. Oh, jam. Tapi nggak buat surat tembusan ke fraksi PDIP gitu? Nggak perlu gitu. Oh, nggak perlu. Iya. Kemarin kan ada bahasa. Iya, tembusan dipakai tembusan. Atau putusan ya. Iya, pemanggilan itu ditembuskan kepada fraksi. Fraksinya, ya.